Kita semua kayaknya tahu ya cerita awal mula di kitab Kejadian. Tapi, gimana kalau kisah penciptaan selama 7 hari itu ternyata bukan cuma soal bagaimana dunia ini dimulai, tapi juga soal bagaimana sebuah hidup yang baru dimulai di dalam diri kita? Yuk kita coba lihat lebih dalam. Jadi pertanyaan besarnya gini, apa iya kejadian itu cuma soal penciptaan? Atau jangan-jangan ini adalah sebuah petunjuk, sebuah misteri keselamatan yang tersembunyi tepat di depan mata kita selama ini? Sering banget kan kalau kita ngomongin kejadian, pasti ujung-ujungnya jadi debat antara sains dan iman. Seolah-olah ini pertarungan antara geologi melawan Tuhan. Tapi, gimana kalau selama ini kita salah fokus? Gimana kalau teksnya sendiri justru menawarkan cara baca yang sama sekali berbeda? Oke, hal pertama yang harus kita pegang adalah ini. Alkitab itu nggak pernah dimaksudkan untuk jadi buku pelajaran sains. Tujuannya itu jauh lebih dalam. Kalau kata Alkitab sendiri, isinya itu lebih kayak petunjuk arah yang menuntun kita ke sebuah kebenaran yang jauh lebih besar. Faktanya, Yesus sendiri pernah bilang loh kalau seluruh kitab suci itu ya bersaksi tentang dirinya. Nah, dengan kacamata baru ini, yuk kita coba baca lagi Kejadian pasal 1. Bukan lagi cuma sebagai cerita penciptaan, tapi sebagai gambaran dahsyat tentang Kristus dan perjalanan iman kita. Nah, disinilah ceritanya jadi makin menarik. Petunjuk pertama soal kisah yang lebih dalam ini ternyata tersembunyi di 2 ayat paling awal. Kuncinya ada di pilihan kata yang sangat-sangat spesifik. Coba deh perhatiin baik-baik, ayat 1 bilang, Allah menciptakan, kata Ibraninya itu bara, artinya bikin sesuatu dari yang nggak ada sama sekali. Tapi, lihat ayat 2, bahasanya beda. Dikatakan bumi menjadi kosong dan tak berbentuk. Ini bukan 2 deskripsi untuk satu kejadian, ini adalah 2 momen waktu yang berbeda. Artinya, ada sesuatu yang terjadi di antara ayat 1 dan 2. Jadi begini gambarannya, ayat 1 itu soal penciptaan awal, dari nol, bara. Tapi sisa dari pasalnya itu bukan lagi soal menciptakan sesuatu yang baru. Ini semua tentang pemulihan, tentang mengambil sesuatu yang sudah rusak dan kacau, lalu menatanya kembali. Ini adalah kisah restorasi. Dan ternyata, ide ini didukung loh di bagian Alkitab yang lain. Kitab Yesaya secara gamblang bilang kalau Tuhan itu tidak menciptakan bumi dalam keadaan kosong atau kacau. Dia membentuknya untuk dihuni. Jadi, kondisi kacau di Kejadian 1 ayat 2 itu pastilah terjadi setelah penciptaan awalnya. Dan disinilah kisah alam semesta ini jadi kisah tentang kita. Bumi yang kosong, kacau, dan gelap gulita di ayat 2 itu ternyata lebih dari sekedar planet purba. Itu adalah sebuah cerminan kondisi hati manusia yang hidup tanpa Tuhan. Dan ini bukan cuma kiasan loh, Alkitab sendiri yang bikin koneksi ini. Sama seperti bumi yang digambarkan sebagai lautan yang kacau, Yesaya menggambarkan orang fasik atau orang yang hidup jauh dari Tuhan, itu seperti laut yang berombak-ombak, nggak pernah tenang. Coba deh kita pikirin, gelap secara rohani, mati, tanpa harapan. Kedengarannya mirip banget kan sama gambaran bumi yang tadi? Kosong, gelap, dan tanpa bentuk. Itulah potret kondisi kita sebelum Tuhan memulai karya pemulihannya di dalam hidup kita. Terus, gimana caranya Tuhan mengubah semua kekacauan itu jadi keteraturan? Baik di bumi yang purba itu maupun di dalam hati kita, ternyata dia pakai cetak biru ilahi yang sama. Sebuah rencana pemulihan dalam 3 bagian. 3 agen ilahi ini adalah roh, firman, dan terang. Dan seperti yang akan kita lihat, urutan kemunculan mereka ini penting banget. Lihat deh, di Kejadian kita langsung lihat ketiganya beraksi. Pertama, roh Allah bergerak di atas permukaan air. Terus, Allah berfirman. Itu firmannya. Dan apa hasilnya? Jadilah terang. Nah, itu dia polanya. Roh, firman, terang. Dan kata yang dipakai untuk roh yang bergerak itu, wah, indah banget. Kata Ibraninya itu mengerami. Ini bukan sekedar ngambang biasa ya. Ini adalah sebuah tindakan yang lembut dan penuh tujuan. Kayak induk burung yang dengan sabar mengerami telurnya, mempersiapkan kehidupan baru untuk lahir. Pola, roh firman dan terang ini aja, udah keren banget, tapi ternyata ini lebih dalam lagi. Seluruh urutan ini bukan cuma tentang penciptaan. Ini adalah sebuah bayangan, sebuah nubuat tentang kedatangan Yesus Kristus. Ingat kan gimana roh Allah mengerami air yang gelap untuk memulai pemulihan? Nah, ribuan tahun kemudian, roh yang persis sama menaungi seorang perawan muda bernama Maria untuk membawa sang terang dunia yang sejati, yaitu Yesus. Polanya sama persis. Dan bukan cuma itu. Di Kejadian, setelah terang muncul, Allah melihatnya dan menyatakan terang itu baik. Sekarang, coba bandingkan dengan pembaptisan Yesus. Suara Allah dari surga bilang apa? Inilah anakku, kepadanyalah aku berkenan. Sama-sama merupakan pernyataan perkenanan ilahi.
Dan yang terakhir, soal nama. Di Kejadian, Allah memberi nama ciptaan baru itu. Dia menamai terang itu siang. Paralelnya, malaikat memerintahkan Maria dan Yusuf untuk memberi nama pada sang anak, Yesus, sebuah nama yang artinya Tuhan menyelamatkan. Dalam kedua kisah, terang itu diberi nama langsung oleh sorga. Oke, jadi ini puncaknya. Kisah kosmik yang dahsyat ini, yang digenapi dalam Kristus, ternyata adalah kisah pribadi kita juga. Ini adalah cetak biru pemulihan hidup kita masing-masing. Jadi, waktu Yesus bilang kita harus dilahirkan kembali, Dia itu sebenarnya merujuk kembali ke pola ini. Hari pertama dalam kisah penciptaan itu bukan cuma kejadian di masa lalu, itu adalah gambaran hidup tentang hari pertama kehidupan seorang percaya, momen kelahiran baru oleh Roh. Coba deh bayangin prosesnya. Roh Kudus mulai bekerja di hati kita, kemudian kita mendengar firman Tuhan, kabar baik, dan lewat firman itu, terang Kristus menerobos kegelapan kita. Roh, firman, terang, pola ilahi yang sama yang memulihkan dunia, adalah pola yang sama yang memulihkan jiwa kita. Jadi, ini meninggalkan kita dengan sebuah pertanyaan untuk direnungkan. Jika pemulihan bumi adalah gambaran keselamatan, bagaimana kita menjalani hari pertama kita? Karena ternyata, kisah Kejadian ini bukan cuma tentang bagaimana dunia dimulai, tapi tentang bagaimana dunia baru di dalam diri kita masing-masing bisa dimulai kembali.